bisa. Sudah siap belajar matematika? Siap. Oke, jadi sebelum kita mulai pembelajarannya, kita berdoa terlebih dahulu ya. Untuk hari ini akan Ibu pimpin doanya. Ayo duduk yang rapi. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, siapa yang tidak hadir hari ini? Ada yang tahu kabarnya? Dia kemana? Selain Apri, ada yang tidak masuk lagi? Ini kemana? Lagi musim gawai ya? Kok kalian tak gawai? Suka belajar, Bu. Oh, karena suka belajar. Udah ada pacar. Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran, mau nyanyi dulu nggak? Mau. Nah, ayo berdiri semua, kita mau nyanyi. Bunyi hujan di atas genting, airnya turun tidak terkira. Cobalah tengok dahan dan ranting, pohon dan kebun basah semua. Titik-titik bunyi hujan di atas genting, airnya turun tidak terkira. Cobalah tengok dahan dan ranting, pohon dan kebun basah semua. Tik-tik bunyi hujan di atas genting, airnya turun tidak terkira. Cobalah tengok dahan dan ranting, pohon dan kebun basah semua. Oke, silakan duduk. Minggu lalu kita sudah belajar membandingkan banyaknya benda atau membandingkan panjangnya benda. Masih ingat? Nah, Ibu akan ngetes ingatan kalian lagi. Coba keluarkan pensil kalian. Terus bandingkan dengan pensil teman sebelahnya. Mana pensilnya yang lebih panjang? Saya, Bu. Nah, itu adalah cara membandingkan panjang benda. Kalau tadi kita udah dengar lagu tik 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 kan? Tik 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 tadi bunyi hujan. Dan itu bentuknya air. Nah, hari ini kita akan belajar tentang membandingkan banyaknya air. Oke, kita mulai dari cerita terlebih dahulu ya. Ibu akan baca ceritanya, silahkan anak-anak dengar. Melalui telepon, Cia dan Dadang sedang berdiskusi tentang
banyaknya air adalah Volume. volume atau biasanya sentimeter per kubik. Apa itu volume? Volume adalah isi atau besarnya ruang yang ditempati suatu benda. Nah, untuk mengukur volume bisa menggunakan satuan baku dan satuan tidak baku. Satuan baku yang biasa digunakan misalnya sentimeter per kubik, kemudian kilogram, dan lain-lain. Kalau satuan tidak bakunya misalnya ada gelas, gayung, dan lain-lain. Kalau untuk volume, satuan internasionalnya yang dipakai adalah sentimeter per kubik. Oke. Tadi kita sudah lihat perbedaan antara termos Dadang dan juga termos dari punya Cia. Untuk itu, sekarang anak-anak silahkan bagi menjadi 3 kelompok. Di sini kita akan melakukan praktikum. Ibu akan bagikan lembar kerja. Jadi di lembar kerjanya ada perintah. Yang pertama, anak-anak isikan nama kelompoknya dulu dan nama anggota kelompoknya. Kemudian di sini ada perintahnya, ada untuk botol A, ada untuk botol B. Nanti anak-anak silakan isi jawabannya di bagian yang ada dikhususkan untuk di bawah soal ya. Nah, silakan anak-anak sambil lihat di lembar kerjanya. Di sini akan ibu analogikan untuk botol yang tutupnya pink. Kita sepakat dulu ini adalah botol A. Sementara untuk botol yang tutupnya hijau, kita sepakat bahwa ini botol B. Oke, sekarang silakan setiap kelompok melihat ibu menuang air dari dalam botol ke dalam gelas dan dicatat. Kita mulai dari botol yang pink dulu ya. Anggap botol A. Oke, sekarang setiap kelompok lihat di sini hasil dari botol B adalah ini. Catat berapa hasil dari botol A maksud ibu. Oke, sudah lihat ya ini botol A. Untuk lebih jelasnya ibu tandain pakai spidol biar kalian tidak lupa. Oke, sekarang kita praktek pada botol B. Nah, botol yang kedua. Kita lihat ya. Nah, silakan dicatat untuk hasil botol B. Ada berapa gelas? Nah, pada perintah yang ketiga, lihatlah perbandingan dari hasil kedua botol. Anak-anak bisa tentukan mana yang lebih banyak dan mana yang hasilnya sedikit. Sudah?
Apakah anak-anak pernah pergi ke warung? Pernah. Pernah beli minuman di warung? Pernah, Sajos. Selain extra jus apa lagi? Ubi susu. Nah, terus apa lagi? Buah. Buah dan lain-lain ya. Pernah beli minuman yang bentuknya botol? Pernah. Botolnya sama semua enggak? Nah, bisakah anak-anak menyebutkan bahwa botol, misal ini botol susu, kemudian anak-anak beli lagi minumannya misalnya TS. Bisakah anak-anak bandingkan mana yang lebih banyak hasilnya? Bisa. Dari mana? Mililiter. Oke, kalau misalnya kita beli minuman di warung terus tidak ada tulisan mililiternya, cara mengukur mana yang lebih banyak gimana? Kantongnya. Oke, bisa dari kantong ya? Sama. Nah, jadi konsepnya untuk pengukuran segala sesuatu bisa diukur dan bisa dibandingkan jika alat untuk mengukurnya sama. Oleh karena itu kita akan mendengarkan jawaban dari setiap kelompok. Dari kelompok 1, kelompoknya Septi, hasil nomor 1. Berapa gelas hasil dari botol A? 2. Kelompok 2? 2. Kelompok 3? 2. 1 dan 2. Oke. Kalau dari kelompok 1 tadi hasilnya adalah 2. Kelompok 2 juga 2 gelas. Kelompok 3? 1 dan 1/2. Nah, kita anggap aja ini 1/2 karena setengahnya di sini, misalkan. Oke, menurut anak-anak jawaban yang benar yang mana? 2 gelas apa 1/2? 1/2. Oke, jadi jawaban yang benar adalah 1 gelas dan setengah gelasnya lagi. Paham? Berarti untuk kelompok 1 dan kelompok 2 silahkan diperbaiki jawabannya. Oke. Di soal nomor kedua, berapa gelaskah hasil dari botol kedua? Kelompok 1? 1/4. Kelompok 2? 2 1/4. 1/4. Kelompok 3? 1/8. Oke, biar jawabannya seimbang, kita gini aja. Kita anggap ini setengah. Oke, ini di bawah setengah. Nah, berarti lewat dari setengah ya intinya ya. Oke, kalau dari kelompok 1 tadi 1 gelas 1/4, kelompok 2 2 1/4, kelompok 3 1/8. Oke, kalau dari anak-anak yang lain, jawaban yang benar kelompok 1, kelompok 2 atau kelompok 3? 3. Berapa jawaban dari kelompok 3 tadi? 1/8. Karena dia tidak ya dan tidak penuh. Jadi jawaban yang benar adalah 1 gelas dan 1/8 gelas. Oke, terus pertanyaan yang keempat, manakah yang lebih banyak dari antara botol A dan botol B? Mana yang lebih banyak? Kalau yang lebih sedikit? Oke, anak-anak, jadi konsepnya kedua air di dalam botol ini bisa dibandingkan jika gelas ukurnya sama. Kalau misalnya ibu menggunakan gelas ukur yang berbeda, gelas ukurnya kecil gini, pasti hasilnya bakal berbeda dari gelas ukur yang tinggi. Paham? Paham. Oke, sekarang lihat penjelasan ibu. Nah, air tadi satuannya adalah volume. Volume adalah isi atau besarnya ruang yang dapat ditempati suatu benda. Berarti volumenya adalah isi. Isi dari gelas ini apa? Air.
ada mulai dari 500 sampai dengan 2000 ml. Nah, karena hari ini kita tidak akan belajar tentang bagaimana cara mengukur satuan bakunya atau mengukur dengan gelas liter. Jadi Ibu hanya akan menjelaskan bahwa ini adalah gelas ukur yang biasanya digunakan untuk mengukur air atau menggunakan misalnya ada satuannya mililiter, sentimeter per kubik, dan lain-lain. Kalau tidak ada gelas liter, maka kita bisa menggunakan barang yang bentuknya sama, sejajar untuk mengukur air tersebut. Kalau di gambar contohnya gelas, dan juga kita tadi sudah praktekkan cara penggunaan gelas untuk praktikum. Oke, sekarang kita masuk cara mengukur air di dalam toples. Ini contoh yang ketiga. Di sini Ibu akan lihat cara anak-anak memahami. Oleh itu, nanti Ibu akan membagikan lembar evaluasi setelah Ibu menjelaskan tentang mengukur air di dalam toples. Nah, Ibu bacakan ya. Kita mempunyai 2 toples berwarna hijau dengan ukuran yang berbeda. Garis bawahi yang berbeda. Ada toples A dan juga ada toples B. Nah, Ibu juga punya 14 gelas air berisi sirup berwarna merah. Nah, gelas yang di bawah itu gelas-gelas sirup. Oke, jadi kita akan mengukur dulu toples A. Dimasukin 1 gelas. Udah belum? Belum. Masukin lagi kedua, udah? Belum. Ketiga? Belum. Masukin toples air yang keempat? Belum. Masukin gelas kelima? Belum. Oke, sampai gelas ke 7. Kira-kira volume dari toples A atau toples yang tinggi berapa gelas? 7. Oke, jadi kesimpulannya toples A berisi 7 gelas sirup. Kalau toples B dituangi 1 gelas sudah penuh? Belum. Tuangi lagi 2? Belum. Tuangi lagi 3 gelas? Belum. Tuangi keempat penuh enggak? Belum. Jadi kesimpulannya toples B ada berapa gelas? 4. Gelas yang dipakai di toples A dengan toples B sama apa beda? Sama. Oke. Kalau toples A tadi berapa gelasnya? 7. Toples B? 4. Mana yang lebih banyak? Toples A. Oke, bentar. Nah, jadi jika anak-anak misalnya dibagikan minuman, misalnya mau dibagikan rata dengan kawannya di sebelah, maka alat ukur atau yang kalau mau dibagikan rata, teman-teman anak-anak harus mencari gelas ataupun wadah yang bentuknya sama. Karena kalau tidak sama, maka hasilnya bakal beda. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Sudah, Bu. Sudah paham? Paham. Oke, untuk mengecek pemahaman anak-anak, di sini Ibu akan bagikan lembar evaluasi. Di sini lembar evaluasinya ada tabel yang isinya nomor 1 ada misalnya botol oranye, nomor 2 botol merah, nomor 3 botol biru, nomor 4 volume dot. Nah, jadi mereka diukur menggunakan gelas yang sama. Anak-anak silakan isi berapa jumlah gelas atau jumlah isi gelas yang digunakan untuk mengisi botol-botol yang ada di samping. Paham? Oke, Ibu kasih waktu 5 menit untuk mengerjakan ya.
Jika kesulitan pada saat mengerjakan lembar evaluasinya, bisa ditanyakan ke ibu ya. Oke, sudah selesai anak? Nah, Ya, silakan dikumpulkan. Untuk lembar evaluasi ini akan kita bahas minggu depan. Lihat apakah pemahaman materi anak-anak tentang pelajaran kita hari ini sudah baik atau masih perlu kita ulangi. Oke, jadi untuk pembelajaran hari ini Ibu simpulkan bahwa mengukur volume berarti membandingkan besar sesuatu dengan sesuatu yang mempunyai besaran tertentu. Volume tadi artinya adalah banyaknya benda atau isi yang dapat menempati suatu ruang. Volume ini bisa diukur menggunakan satuan baku dan satuan tidak baku. Satuan tidak bakunya tadi apa? Gelas, terus gayung. Apalagi yang bisa digunakan? Teko, kalau teko ukurannya sama bisa. Dan lain. Kalau untuk satuan bakunya tadi adalah sentimeter per kubik. Oke, ini adalah contoh benda-benda yang bisa anak-anak gunakan. Misalnya bentuk ukurannya berbeda, tapi mau diukur volumenya. Apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Apakah ada materi yang kurang dipahami?